Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1471. Oh, aku merasa sangat bersalah karena telah bertemu dengan kalian berdua, orang-orang licik. Ouyang Yi ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Xiao Chen ingin menguji Pei Anqi, mendorongnya keluar sebagai umpan, dan menjadikannya sasaran kritik publik. Adapun Pei Anqi, dia ingin merebut heksagram itu untuk Xiao Chen, tetapi dia juga dengan tegas mengorbankannya untuk mendapatkan kepercayaan Bai Yu. Apa yang telah dia lakukan hingga menyinggung siapapun? Mengapa semua hal buruk menimpanya? Bukankah Leng Wulei, Hang Yuan, Chang Chongxia? Mengapa mereka memilihnya? Kalian berdua, dasar kanker, sungguh bertentangan dengan kehendak langit. Geram Ouyang Yi. Hehe, aku anggap ini sebagai restumu untuk kami. Kata Pei Anqi sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Hina Ouyang Yi. Begitulah cara semua orang bahagia. Hang Yuan dan Chang Chong tertawa. Jauh lebih baik Putri Anqi menjadi salah satu dari kita daripada menjadi musuh kita. Oke, ayo naik. Seseorang sudah menerobos ke alam suci. Kita harus pergi dan melihatnya sesegera mungkin. Kata Xiao Chen. Apa? Ada yang berhasil menembus alam suci? Ouyang Yi dan tiga lainnya terkejut. Siapa? Teman monster berambut merah. Kata Pei Anqi cemas, kalau kita ke sana, aku khawatir kita harus berhadapan langsung dengan musuh sejati Saint Realm. Xiao Chen melirik Ouyang Yi dan yang lainnya, jika kalian merasa tidak pantas, kalian tidak perlu pergi. Meninggalkan tanah keberuntungan sekarang adalah pilihan yang bijaksana. Apa yang kau bicarakan? Kita, Aliansi Xiao, adalah tim yang bersatu. Kita maju dan mundur bersama. Kata Ouyang Yi, gelang Qiankun-ku belum pernah digunakan melawan musuh alam suci sebelumnya. Ini kesempatan bagus untuk mencobanya. Bisakah kau menahan kekuatan Saint Realm? Hang Yuan menyatakan keraguannya. Gelang Qiankun memang ajaib, tetapi para orang suci yang kuat berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Jika Ouyang Yi dapat mengalahkan musuh di alam suci dengan gelang Qiankun, itu akan luar biasa. Aku juga tidak tahu, mungkinkah itu akan berpengaruh. Ouyang Yi sendiri tidak yakin, dan dia juga hanya memiliki pemahaman samar tentang asal-usul gelang Qiankun. Ayo pergi. Xiao Chen tidak mengungkapkan pendapatnya. Karena ia membawa beberapa orang, ia yakin bisa memastikan keselamatan mereka. Kelompok itu berjalan ke dasar lubang besar itu dan mendongak ke arah lubang besar itu, yang tingginya tidak mereka ketahui, sambil merasa sedikit tertekan. Kamu tidak bisa terbang di sini, sepertinya satu-satunya jalan keluar adalah merangkak. Ada tali dan titik pijakan di dinding sekitar lubang raksasa, yang dibuat oleh orang-orang yang melarikan diri dari sini sebelumnya. Tinggi sekali. Butuh beberapa hari untuk mendakinya. Terlalu sulit. Ouyang Yi tampak tertekan. Tidak perlu merangkak, minggir saja. Sambil berbicara, Xiao Chen melangkah maju, mengangkat tangan kanannya pelan, dan pedang pemotong bulan langsung berada di tangannya. Kekuatan ilahi muncul, dan cahaya penebas bulan menyebar ke 9 bidang. Lalu, tebasan melawan keinginan surga. Mendesis. Cahaya pedang yang menakutkan, seperti seekor naga, melawan arus, merobek ruang dan mengukir lorong di aturan yang luas. Ini. Ouyang Yi, Hang Yuan dan Chang Chong terkejut. Mata indah Pei Anqi juga berbinar-binar. Satu-satunya yang sedikit lebih tenang adalah Leng Wulei. Di alam Yama, dia telah melihat pemandangan yang ribuan kali lebih mengejutkan dari ini. Peraturannya dilanggar, tapi cuma bertahan seperempat jam. Ayo. Xiao Chen memberi contoh dengan mengambil alih pimpinan, melompat sepanjang jalan bercabang dan terbang dalam sekejap. Berjalan. Pei Anqi mengikutinya dari dekat, dan Ouyang Yi, Leng Wulei dan yang lainnya tak jauh di belakang. Tidak bisa terbang jelas merupakan aturan khusus. Namun aturan itu dilanggar sebentar oleh Xiao Chen, dan membuka jalan tanpa batas. Ketika mereka bertiga terbang, mereka mendapati bahwa area di sekitar lubang besar itu sudah sepi dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Lagi pula, kesempatan untuk mencapai kesucian telah muncul jauh di tanah keberuntungan, dan banyak orang telah pergi ke sana untuk mencoba peruntungan mereka. Ada pula yang tidak ingin mati, sehingga mereka menyerap energi penciptaan di tempat-tempat terpencil lainnya untuk berlatih dan maju, dan mereka semua sibuk dengan urusan mereka sendiri. Xiao Chen, siapa senior di kastil kuno itu? Apa kau mengenalnya sebelumnya? Tanya Pei Anqi tiba-tiba. Apa yang kau pikirkan? Kau tidak bisa menebak dia hidup di era apa? Xiao Chen memutar matanya. Pei Anqi tercengang. Benar, senior itu berasal dari era rencana penciptaan, yang terjadi beberapa era yang lalu. Mustahil bagi Xiao Chen untuk mengenalnya sebelumnya. Lalu mengapa dia begitu sopan padamu, bahkan memperlakukanmu setara? Tanya Pei Anqi. Ini masalah pesona pribadi. Kata Xiao Chen, aku tak sengaja masuk ke istananya, tapi dia bilang kami langsung cocok dan ingin mengakuiku sebagai kakak laki-lakinya, jadi aku setuju dengan berat hati. Pei Anqi. Xiao Chen, apakah kamu masih punya rasa malu? Ouyang Yi membelalakan matanya, wajahnya penuh penghinaan. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo kita lihat ke depan. Xiao Chen mengganti topik. Dia menerobos masuk ke kastil pada saat itu, dan orang itu tentu saja sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia mengubah sikapnya.
Kastil kuno itu adalah senjata magis yang sangat istimewa, yang berisi alam ciptaan ilahi yang kaya. Ia tinggal di sana beberapa saat, mencoba menerobos. Namun pada akhirnya, gagal. Sebuah bidang baru jelas ada di depan mataku, tapi aku tak sanggup melangkah ke dalamnya. Aku tak tahu apa yang kurang. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka dan terbang langsung ke bagian terdalam dari tanah penciptaan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka merasakan aliran udara aneh melayang dan menyebar dari depan. Aliran udara ini tidak hanya memengaruhi udara, tetapi juga ruang dan waktu. Semakin jauh Xiao Chen dan kawan-kawan berjalan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres, seakan-akan mereka terjebak di rawa atau jatuh ke laut dalam, tidak dapat bernapas. Hanya mereka yang telah melewati prinsip aliran waktu yang berhak memasuki altar penciptaan dan bersaing untuk meraih keberuntungan. Suara lama yang tiba-tiba terdengar di telinga setiap orang, seperti penjaga gerbang tempat ini, menguji semua orang. Ingat, kamu hanya bisa masuk sendiri dan tidak boleh meminta bantuan orang lain. Kalau tidak, kamu akan langsung dikeluarkan. Suara tua itu terdengar lagi, mengumumkan peraturan ujian. Mendengar ini, Xiao Chen berkata kepada orang-orang di belakangnya, tidak perlu keras kepala. Kalau kalian tidak bisa, tunggu saja di luar atau pergi ke tempat lain. Jangan khawatir, kita bukan anak berusia 3 tahun. Kata Ouyang Yi. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia melangkah maju, dan riak-riak tiba-tiba muncul di angkasa, seolah-olah gelombang air tengah diguncang hingga terpisah. Saluran aliran waktu sama sekali tidak efektif, dan Xiao Chen langsung melewatinya dan masuk. Hah! Suara tua itu dipenuhi dengan sedikit keraguan, dan dia jelas terkejut dengan metode Xiao Chen dalam melewati aturan aliran waktu. Meskipun kekuatan Pei Anqi tidak sebaik Xiao Chen, ia jauh lebih kuat daripada Leng Wulei dan yang lainnya. Terlebih lagi, ia kini telah menguasai jalan vitalitas. Ia dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kematian dan menyelimuti tubuhnya. Ia dapat menahan pengaruh jalur aliran waktu dan melewatinya dengan mudah. Sekarang giliranku. Ouyang Yi langsung mengeluarkan gelang Qiankun, yang membuat si Liu Dao menghilang dalam sekejap. Ia melewatinya dengan selamat seolah berjalan di tanah datar. Kelompok orang ini benar-benar berkualitas tinggi. Sebuah suara tua terdengar, seolah mengharapkan sesuatu. Berikutnya, Leng Wulei. Kekuatan pribadi Leng Wulei cukup bagus, tetapi tanpa plug-in seperti gelang Qiankun, sangat sulit baginya untuk melewati hukum aliran waktu. Namun dia selalu ulet, dan dia masih melangkah selangkah demi selangkah, menahan rasa sakit saat tubuhnya terkoyak, dan melewati saluran aliran waktu. Bab 1472. Sangat sulit bagi Leng Wulei untuk melewatinya, bisakah kita melewatinya? Aku yakin aku tidak akan bisa melewati ini. Lupakan saja. Hang Yuan dan Chang Chong mendiskusikannya dan memutuskan untuk tidak menerima hukuman itu. Kekuatan mereka awalnya mirip dengan Ouyang Yi, tetapi tanpa plug-in eksternal seperti gelang Qiankun, mereka tidak dapat melewati aturan aliran waktu sama sekali. Ayo cari peluang di tempat lain. Tempat ini begitu besar, mungkin ada banyak hal bagus di tempat lain. Baiklah, ayo berangkat. Xiao Chen, Pei Anqi, Ouyang Yi dan Leng Wulei melewati jalur aliran waktu dan bertemu di depan pintu batu. Sepertinya Hang Yuan dan Chang Chong tidak datang. Kata Ouyang Yi. Sebenarnya, kau seharusnya tidak datang ke sini. Levelmu tidak cukup bagus. Setelah kehilangan gelang Qiankun, kau hanya setara dengan mereka berdua. Kata Xiao Chen serius. Omong kosong, gelang Qiankun adalah senjata ajaibku, jadi tentu saja itu termasuk kekuatan pribadiku. Kata Ouyang Yi dengan nada tidak setuju, bahkan dengan gelang Qiankun, kau tidak bisa mengalahkanku. Kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Xiao Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih udara. Ouyang Yi hanya merasakan bayangan tangan melintas di depan matanya, dan dia sedikit terganggu. Saat dia terbangun lagi, gelang Qiankun di tubuhnya telah menghilang dan muncul di tangan Xiao Chen. Sialan kau! Ouyang Yi terkejut. Gelang Qiankun ada padanya, tapi direnggut begitu mudah oleh Xiao Chen. Sekadar mengingatkan, gelang Qiankun tidak mengakuimu sebagai pemiliknya. Mudah bagiku untuk merebutnya darimu. Xiao Chen melemparkan gelang Qiankun itu kepada Ouyang Yi dan memperingatkannya, kalau aku bisa, bagaimana kau tahu yang lain tidak bisa? Ini benar-benar agak merepotkan. Ouyang Yi akhirnya merasakan krisis. Kenapa aku bisa menggunakan benda ini dengan begitu lancar, tapi dia tidak mau mengakuiku sebagai tuannya? Bagaimana kamu mendapatkan ini? Tanya Pei Anqi. Saya menemukannya di tanah leluhur keluarga Ouyang saya. Kata Ouyang Yi. Mengambilnya. Pei Anqi jelas tidak mempercayainya. Untuk apa aku berbohong padamu? Aku mengikuti kakak laki-lakiku, Ouyang Wushuang, dan menyelinap ke tanah leluhur keluarga Ouyang. Aku mengambilnya di sudut. Leluhur keluarga Ouyang jelas tidak tahu benda apa ini, kalau tidak, mereka tidak akan membuangnya di sudut itu. Kata Ouyang Yi. Anak muda, sekarang bukan saatnya membahas masalah keluargamu. Bersiaplah, kita akan segera memasuki altar penciptaan. Suara tua itu terdengar lagi. Kemudian, pintu batu itu terbuka, dan pusaran kekuatan hisap yang besar menyedot keempat orang itu ke dalam. Setelah berputar-putar di suatu lorong beberapa kali, mereka berempat memasuki suatu tempat aneh. Di dalam ruangan itu, cahayanya redup dan sangat sunyi.
Bahkan suara napas normal pun terdengar berat. Ini. Ouyang Yi memiliki sifat pemarah dan menjadi orang pertama yang kehilangan suaranya karena terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Di ruang kosong itu, ada sekitar 200 atau 300 orang bermeditasi dengan mata terpejam, asyik berpikir, seakan-akan tengah memikirkan sesuatu. Dan di bagian paling depan, terdapat tangga yang menjulang tinggi, berjumlah 99. Di puncak 99 anak tangga tersebut, terdapat lapisan kabut, dan Anda tidak dapat melihat pemandangan di atasnya. Rasanya hanya misterius dan mempesona. Tidak bisakah kita membuat suara keras di sini? Bisik Ouyang Yi. Tidak, tidak ada aturan seperti itu. Sebuah suara tua terdengar, tanpa sengaja menurunkan nadanya. Lalu kenapa sepi sekali? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Tanya Ouyang Yi sambil menunjuk orang-orang yang sedang bermeditasi. Tentu saja aku menyadari kebenarannya. Pencerahan. Yah, altar suci penciptaan dipenuhi dengan hukum kekacauan. Hanya mereka yang memahami hukum kekacauan ini yang memenuhi syarat untuk menantang tangga Dao Agung. Naiklah ke puncak tangga Dao Agung dan kau akan mendapatkan posisi suci. Begitu kita mencapai tempat itu, kita bisa menjadi orang suci. Ouyang Yi menatap puncak dari 99 tangga, hatinya membara karena kegembiraan. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan gelang Qiankun untuk menipu dan melarikan diri. Benar, asal kau mencapai puncak, kau bisa mendapatkan kesucian. Tapi ingat, hanya ada 10 tempat, siapa cepat dia dapat, dan 3 orang sudah mencapai puncak. Suara tua itu terdengar di mana-mana, menjawab setiap pertanyaan. 3 orang mencapai puncak. Ekspresi Pei Anqi berubah sedikit. Aku pikir hanya orang yang mempraktikkan jalan waktu yang berhasil menerobos ke alam suci, tapi aku tidak menyangka ada 2 orang lainnya. Pada saat ini, Pei Anqi jelas menyadari ada 2 mata tajam yang tengah mengamati mereka, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Liang Xiu, Bai Yiyu. Pei Anqi melihat 2 sosok yang dikenalnya. Saya mengenalinya sebagai seorang pemuda berambut merah yang tengah berlatih dao besar ruang angkasa, yang nama aslinya adalah Liang Xiu. Orang lainnya tidak lain adalah kakak laki-lakinya, Bai Yiyu. Xiao Chen, lihat mereka. Pei Anqi menarik lengan baju Xiao Chen, memberi isyarat agar Xiao Chen waspada terhadap mereka berdua. Aku sudah melihatnya sejak lama. Kata Xiao Chen dengan tenang, jangan khawatir, mereka mungkin tidak ingin membuat masalah. Benar saja, Liang Xiu dan Bai Yiyu hanya menunjukkan kebencian di mata mereka, tetapi tidak langsung bereaksi. Mereka segera menutup mata dan berkonsentrasi memahami aturan kekacauan. Saat ini, merebut tahta suci adalah hal yang paling penting, dan dendam yang tersisa dapat diselesaikan kemudian. Asal kamu berhasil melewati alam suci terlebih dahulu, semuanya akan mudah. Kalian berempat, jangan buang waktu. Cepat pahami aturan kekacauan. Kalian sudah jauh tertinggal. Suara tua itu mengingatkan. Senior, bisakah aku langsung menuju tangga surga tanpa memahami aturan kekacauan? Tanya Ouyang Yi ragu-ragu. Kau berencana curang dengan gelang itu, kan? Kata suara tua itu acuh tak acuh, tidak senang maupun marah. Kusarankan kau untuk meninggalkan pikiran-pikiran licik itu. Gelang itu memang ajaib, tetapi kekuatanmu sendiri terlalu rendah untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Kau tidak bisa menggunakannya di tangga Dao Agung. Tidak apa-apa untuk mencobanya, kita tidak pernah tahu. Ouyang Yi tidak begitu percaya, dia merasa gelang Qiankun pasti akan berguna. Karena kau bersikeras, maka terserah padamu. Aku hanya memberimu nasihat yang baik. Sebenarnya, altar penciptaan tidak membatasi perilaku individu manapun. Jika kau bisa mencapai puncak tangga surga tanpa memahami aturan kekacauan, itulah kemampuanmu. Kata suara tua itu. Benar sekali. Ouyang Yi mengeluarkan gelang Qiankun dan hendak melompat keluar. Namun, saat itu juga, Xiao Chen menepisnya dan berkata dengan tegas, jangan cari mati. Lihat sendiri darahnya. Ouyang Yi tertegun saat mendengar ini, lalu memperhatikan tangga di atas dengan saksama. Ada 99 anak tangga, penuh dengan darah yang belum kering dan bahkan potongan mayat dan daging. Namun, tangga Dao Agung tampaknya memiliki kemampuan untuk menguraikan dan mencerna, perlahan-lahan menyedot darah dan mencerna tubuh dan daging yang rusak menjadi nutrisi. Itu. Ouyang Yi langsung merasa ngeri. Kau pikir ini cuma main-main? Coba saja, kalau gagal, mundur saja. Kata Xiao Chen, jalan ini antara sukses atau mati. Jika tangga Avenue bisa dicoba sesuka hati, maka 200 atau 300 orang yang bermeditasi di bawah tidak akan begitu tenang. Mereka pasti akan mencoba menantangnya setelah beberapa saat. Justru karena tidak ada jalan kembali dan hanya ada satu kesempatan, setiap orang berhati-hati dan tidak berani ceroboh. Teman muda, kau sudah memahami hal ini sejak kau masuk. Aku sangat mengagumimu. Tangga Dao Agung adalah perjalanan satu arah, jadi jaga dirimu baik-baik dan jangan anggap remeh. Bab 1473. Artinya, kalau kamu nggak ngerti aturan chaos, kamu bakal mati kalau naik. Sekalipun kamu ngerti aturan chaos, nggak ada jaminan kamu bisa lewat dengan selamat, kan? Tanya Ouyang Yi dengan rasa takut yang masih tersisa. Tentu saja, memahami aturan kekacauan itu hanya berarti kau memenuhi syarat untuk menantang tangga surgawi Dao Agung. Bukan berarti kau pasti bisa menaikinya, jawab suara tua itu. Bagaimana jika aku tidak bisa sampai di sana?
Tentu saja dia akan mati, dan tidak akan ada satu tulang pun yang tersisa. Ouyang Yi. Jalan menuju kebenaran bertentangan dengan kehendak surga. Jika jalan di depan terhalang dan kita tak mampu mencapai puncak, lebih baik kita mati demi kebenaran. Nada bicara Leng Wulei dingin, seolah ia sudah siap menghadapi kematian dan tak takut menghadapi kesulitan apapun. Anak muda, kamu ambisius dan sangat sadar. Puji suara tua itu. Hei, Ice Cube, kau berlatih Taoisme hanya untuk balas dendam, kan? Kapan kau jadi sesadar ini? Ouyang Yi selalu merasa Leng Wulei hanya bersikap biasa saja. Balas dendam dan pencarian kebenaran tidak bertentangan. Aku menggabungkan keduanya, kata Leng Wulei. Oke, kamu hebat. Ouyang Yi mengacungkan jempol. Xiao Chen, apa yang kau katakan? Pei Anqi menatap Xiao Chen. Karena ini aturannya, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa memahami hukum kekacauan itu. Xiao Chen melihat sekeliling, menemukan tempat kosong, dan duduk. Melihat ini, Pei Anqi, Ouyang Yi dan Leng Wulei mengikuti di belakang, duduk di samping Xiao Chen, memejamkan mata dan berkonsentrasi, mencoba memahami dengan hati mereka. Untuk sesaat, ruang di altar penciptaan kembali sunyi, tanpa suara apapun. Kekacauan merajalela. Meskipun Xiao Chen memejamkan mata, pikirannya sejernih cermin dan kesadarannya meluas. Segala sesuatu di sekitarnya berada di bawah pengamatannya, dan tak ada detail sekecil apapun yang luput dari pandangannya. Bahkan aturan jalinan spasial kembali ke keadaan semula dan disajikan satu persatu. Di antara mereka, ada aturan yang sangat istimewa yang berkeliaran di luar angkasa dan menarik perhatian Xiao Chen. Apakah ini hukum kekacauan? Xiao Chen menjadi bingung, dan dengan sebuah pikiran, indera spiritualnya membentuk jaring raksasa, menangkap aturan tersebut, menariknya di depannya, dan mengamatinya dengan saksama. Namun tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang salah, membuka matanya tiba-tiba, dan membangunkan Pei Anqi, Ouyang Yi dan Leng Wulei pada saat yang bersamaan. Jangan merasakannya, itu palsu. Pei Anqi dan dua orang lainnya terbangun kaget dan menatap Xiao Chen dengan bingung, apanya yang palsu. Xiao Chen hendak menjelaskan. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian abu-abu berdiri mendadak di tengah kerumunan, dengan aliran udara yang kuat dan kacau di sekelilingnya, dan dia tampak energi. Haha, aku sudah menemukan jawabannya. Tangga Dao Agung menuju surga tidak akan membuatku bingung. Begitu dia selesai berbicara, pemuda berbaju abu-abu itu melompat dan terbang menuju tangga menuju surga. Ledakan. Begitu mereka menginjakkan kaki di anak tangga pertama, terdengarlah suara guntur yang dahsyat, mengagetkan semua orang yang hadir dan membuat darah mereka mendidih. Siapa penyusup itu? Suara yang amat agung terdengar dari tangga Dao Agung, seakan-akan itu adalah kehendak tangga itu sendiri, yang tak seorang pun dapat menolaknya. Pemuda berbaju abu-abu itu telah memahami aturan kekacauan. Ia heroik dan tak kenal takut, dan dengan bangga berkata, yang menerobos adalah Raja Tuoba. Pemuda berpakaian abu-abu itu mulai memanjat tangga, membangunkan banyak orang di tempat kejadian. Ketika tiga kata, Raja Tuoba, diucapkan, mata semua orang berkedip, seolah-olah mereka memikirkan keluarga kerajaan yang hilang. Mungkinkah dia adalah sang jenius dari keluarga kerajaan yang hilang? Raja Tuoba, tangga Dao Agung menuju surga adalah perjalanan satu langkah maju, tak ada jalan kembali. Jaga dirimu. Aku mengerti. Ayo. Raja Tuoba penuh semangat dan ambisi, seolah-olah dunia berada di bawah kendalinya dan tidak ada halangan apapun yang dapat menghentikannya naik tahta. Lalu dia melangkah maju dan menaiki anak tangga kedua. Tiba-tiba, pemandangan tangga berubah, dan api surgawi yang membakar segalanya bergulung masuk, membuat dunia tampak seperti neraka yang meleleh. Melihat hal ini, Raja Tuoba mencibir dan berkata, apa gunanya membicarakan jalan kecil bernama api surgawi? Hancurkan saja. Tanpa tindakan apapun, hanya kata-kata penuh keyakinan dan heroik yang tampaknya mengguncang langit dan memadamkan api surgawi. Ledakan. Api di langit padam, dan dunia kembali jernih. Raja Tuoba tidak ragu-ragu dan menaiki anak tangga ketiga. Klik. Pemandangan berubah lagi, dan gemuruh guntur tak henti-hentinya terdengar. Kali ini, adalah ujian guntur. Lei Dao, Dail kecil. Raja Tuoba masih mempertahankan sikap menghina dan meremehkan, tetapi suaranya mengandung tekanan tak terduga yang mengalahkan guntur yang bergemuruh dan menghancurkan penglihatan aneh itu. Kemudian, ia terus melangkah ke tahap keempat, kelima, dan keenam. Di tangga menuju surga, setiap langkah tampaknya menghadirkan ujian. Namun, ada ribuan jalur, dan 99 anak tangga tentu saja tidak dapat sepenuhnya menampilkan semuanya. Oleh karena itu, ujian yang dihadapi setiap orang saat memasuki tangga berbeda dan ditemui secara acak. Dan Dao, Xiao Daur. Ki Dao, Xiao Daur. Pedang Dao, Xiao Daur. Kendo, Dail. Raja Tuoba adalah seorang pria dengan bakat luar biasa, dikelilingi oleh energi kacau. Ia sangat kuat dan menaiki anak tangga ke-90 tanpa hambatan apapun. Luar biasa. Dia sudah mencapai level 90. Mungkinkah Santo keempat akan segera muncul? Seseorang di bawah berseru, merasa iri. Meskipun keluarga kerajaan itu telah merosot, mereka pernah berjaya. Kini setelah muncul sosok berkuasa seperti Raja Tuoba, mereka mungkin akan bangkit kembali. Sial, apa yang bajingan ini bicarakan? Dia benar-benar bilang ilmu pedang itu ilmu rendahan.
Ouyang Yi sangat marah sampai ingin memukul seseorang. Leng Wulei juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Seperti Ouyang Yi, dia juga berlatih ilmu pedang. Namun Raja Tuoba berkata bahwa jalan pedang hanyalah jalan kecil dan penuh penghinaan, dan tangga dao besar tampaknya setuju dengan pernyataannya. Maka bukankah mereka telah sesat? Dia bahkan menyebut jalan ilmu pedang sebagai jalan kecil. Xiao Chen, bagaimana menurutmu? Pei Anqi menoleh dan menatap Xiao Chen. Dia tidak tahu jalur spesifik apa yang dipraktikkan Xiao Chen, tetapi yang paling sering digunakan Xiao Chen adalah kemampuan pedang. Bukan begitu caramu memahaminya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ujian tangga dao besar tidak ada hubungannya dengan dao besar atau dao kecil. Itu hanyalah kompetisi momentum. Momentum. Pei Anqi dan dua orang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Baiklah, perhatikan baik-baik. Raja Tuoba tidak menggunakan jurus apapun dari awal hingga akhir. Ia hanya memiliki keyakinan bahwa dirinya tak terkalahkan. Momentumnya mengalahkan ujian tangga dao agung, dan visi ujian itu runtuh dengan sendirinya. Kata Xiao Chen. Sesederhana itu. Tanya Ouyang Yi, aku juga punya keyakinan bahwa aku tak terkalahkan, jadi aku bisa melewatinya dengan mudah. Kepercayaanmu tentang kekekalan itu omong kosong. Kau pasti akan ketakutan setengah mati jika kau menyerangku. Leng Wulei menyerangnya tanpa ampun. Hei, Bing Kuai, jangan jahat begitu. Kata Ouyang Yi dengan marah. Leng Wulei tidak sepenuhnya salah. Xiao Chen melirik Ouyang Yi dan berkata dengan acuh tak acuh, momentum bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Bisakah kau, seorang Taois tingkat 6, benar-benar membangkitkan momentum di depan seorang ahli alam suci? Kau hanya akan dipaksa gemetar ketakutan. Kuncinya tetap kekuatan. Kata Pei Anqi. Tidak semuanya bergantung pada kekuatanmu, tetapi juga pada apakah kamu tahu bagaimana beradaptasi dengan zaman. Kata Xiao Chen. Tahu situasi saat ini. Pei Anqi bingung. Apa hubungannya ini dengan mengetahui situasi saat ini? Kuncinya ada pada hukum kekacauan. Kau akan mengerti setelah membaca selanjutnya. Xiao Chen tampaknya telah mengetahui beberapa rahasia, tetapi tidak mengatakannya secara langsung. Bab 1474. Raja Tuoba terus menaiki tangga ke surga. Namun, bagaimanapun juga, ia telah mencapai lebih dari 90 level, dan ujian yang dihadapinya semakin berat. Raja Tuoba tidak lagi sesantai sebelumnya. Ledakan. Terdengar ledakan suara teredam, dan tekanan yang sama sekali berbeda dan kuat memenuhi langit, seolah-olah langit ditutupi lapisan awan gelap, yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba, serangkaian pemandangan mengerikan muncul di hadapan Raja Tuoba. Sebuah dunia besar dengan wilayah tak terbatas dan miliaran makhluk hidup hancur dan runtuh dalam sekejap. Semua makhluk hidup musnah, dan badai energi yang mengerikan mengguncang alam semesta dan galaksi. Ini adalah jalan kehancuran. Raja Tuoba langsung berkeringat dingin. Meski tidak diserang secara langsung, ia terkejut melihat pemandangan kehancuran dan keruntuhan. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, dia tertekan dalam hal momentum. Keyakinannya pada kekebalan hancur, dan dia merasa dirinya tidak berarti dalam menghadapi jalan kehancuran. Dia tidak bisa melewati level ini. Engah. Saat jantung daunnya kehilangan keseimbangan, Raja Tuoba memuntahkan seteguk darah dan setengah berlutut di anak tangga ke-92, seolah-olah ia sedang mengalami penindasan yang tak terbayangkan. Gagal. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka merasa menyesal dan menganggapnya biasa saja. Bagaimana tangga Great Avenue bisa begitu mudah dilewati? Bakat ketiga orang pertama tidak kalah dengan Raja Tuoba, tetapi mereka juga menemui banyak rintangan ketika melewatinya, yang sangat sulit. Mustahil bagi Raja Tuoba untuk bernyanyi sepanjang jalan tanpa kendala apapun. Itu semua tergantung pada apakah dia bisa bertahan hidup dan menciptakan keajaiban keempat. Tidak, bagaimana mungkin aku kalah di sini? Hanya sedikit. Raja Tuoba menekan penindasan dan ketakutan batinnya, ingin menyatukan kembali kekuatannya, mendapatkan kembali keyakinannya pada kekebalan, dan menekan jalan kehancuran. Akan tetapi, jika hati Dao tidak seimbang, tidak mudah untuk memusatkannya kembali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk tetap tenang dan dengan paksa merangsang keadaan pikirannya sendiri, dia tetap tidak dapat menahan kekuatan Dao besar kehancuran. Jalan kehancuran, aku tidak bisa mengalahkannya. Jejak kesedihan muncul di hati Raja Tuoba. Pelajaran dari masa lalu masih segar dalam ingatan kita. Begitu Anda melangkah ke tangga surga, tidak ada jalan untuk kembali. Jika Anda gagal melewati level ini, Anda akan mati sepenuhnya, dan daging, darah, dan jiwa Anda akan diintegrasikan ke tangga surga dan menjadi nutrisi. Apakah dia akan mati di sini? Tidak, aku tidak akan menerima ini. Aku, Raja Tuoba, ingin maju ke jalan tertinggi. Bagaimana mungkin aku mati di sini? Raja Tuoba masih bertahan dan tidak mau menyerah. Tiba-tiba, aliran udara kacau yang menyelimuti sekelilingnya akhirnya berpengaruh, seolah selaras dengan keinginannya, memperlihatkan kekuatan tak terbatas. Apakah ini aturan kekacauan? Raja Tuoba menunjukkan sedikit kegembiraan, seolah-olah ia telah melihat fajar dalam keputusasaan. Ledakan. Aura Raja Tuoba tiba-tiba berubah, mematahkan belenggunya sendiri dan melampaui batasnya. Aliran udara yang kacau itu kemudian menguat dan berevolusi menjadi cahaya suci yang membubung. Raja Tuoba telah menerobos ke alam suci. Tidak mungkin,
apakah semudah itu untuk menerobos ke alam suci? Itu diciptakan oleh aturan kekacauan itu. Meskipun dia belum benar-benar menembus alam suci, dia sudah memiliki kecemerlangan alam suci setengah langkah. Auranya tak tertandingi sebelumnya. Di tengah seruan orang banyak yang terkejut dan iri, Raja Tuoba berdiri lagi, seluruh tubuhnya bersinar dengan cemerlang baru seolah-olah dirasuki dewa. Merusak. Satu kata diteriakkan dengan kekuatan besar, menekan jalan menuju kehancuran. Pemandangan hancurnya dunia besar itu bagaikan fata morgana, hancur satu persatu, dan tidak dapat lagi memengaruhi pikiran Raja Tuoba sedikitpun. Haha, aku berhasil. Kekuatan yang luar biasa. Raja Tuoba tertawa terbahak-bahak, dan tawanya menggetarkan 9 ladang. Semua orang di tempat kejadian merasa gendang telinga mereka hampir pecah, dada mereka sesak, dan mereka ingin muntah darah. Seberapa sulitkah bagi saya untuk mencapai puncak sekarang? Raja Tuoba sedang bersemangat. Ia menatap tangga yang tersisa dan mengabaikannya sepenuhnya. Lalu, dia melompat keluar. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Setelah melompati 7 anak tangga berturut-turut, Raja Tuoba tak lagi terhalang. Ia dengan mudah melewati pemandangan yang mengejutkan itu dan langsung mencapai puncak. Saat dia mencapai puncak, guntur hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul, bagaikan seekor naga atau ular gila, yang mendatangkan malapetaka di sekitar Raja Tuoba. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Raja Tuoba menjadi halus dan tak terduga, lalu melangkah ke alam baru, namun sosoknya perlahan memudar di puncak tangga dan menghilang. Selamat, Raja Tuoba, karena telah lulus ujian tangga Dao Agung dan meraih posisi suci keempat. Seru kehendak tangga Dao Agung dengan dingin. Di bawah, semua orang mendidih karena kegembiraan. Raja Tuoba telah meninggal dengan sukses, dan orang lain telah memenangkan tahta suci. Masih ada 10 tempat lagi, 6 lagi, cepatlah. Baik, baik, baik. Cepat dan pahami aturan kekacauan. Itulah kuncinya. Semua orang mengerti bahwa aturan kekacauan adalah kuncinya. Raja Tuoba sendiri tidak dapat melewati jalan kehancuran, tetapi bonus aturan kekacauan memungkinkannya untuk berhasil melewati tangga tersebut. Untuk sesaat, suasana kembali hening dan semua orang memaksa diri untuk tetap tenang dan segera memahami aturan kekacauan. Lagi pula, jumlah tempatnya terbatas dan berdasarkan siapa yang datang pertama akan dilayani pertama, jadi Anda harus berpacu dengan waktu. Xiao Chen, aturan kekacauan sangat kuat, mengapa kau tidak membiarkan kami memahaminya? Tanya Pei Anqi. Itu jebakan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Apa kau benar-benar berpikir Raja Tuoba mengandalkan aturan kekacauan untuk menapaki tangga Dao Agung adalah hal yang baik? Bukankah begitu? Pei Anqi berkata, jika kamu pergi ke sana, kamu bisa menjadi orang suci. Jika aku memberimu kekuatan alam suci, tetapi merampas kebebasanmu dan memperbudakmu, apakah kau bersedia? Tanya Xiao Chen. Tentu saja aku tidak mau. Pei Anqi menjawab tanpa sadar, tetapi kemudian tampak mengerti maksud Xiao Chen dan berkata dengan kaget, maksudmu? Teman muda, jangan bicara omong kosong. Suara tua itu terdengar di mana-mana dan bisa mendengar percakapan antara Xiao Chen dan Pei Anqi, dengan sedikit peringatan. Hehe, kau tahu sendiri kan kalau itu omong kosong atau tidak? Xiao Chen mencibir. Suara tua itu terdiam sesaat. Ledakan. Tiba-tiba, orang lain di kerumunan itu mengumpulkan aliran udara kacau yang besar di sekeliling tubuhnya, melompat, dan memanjat tangga menuju surga. Adakah orang lain yang telah memahami hukum kekacauan dan ingin menantang tangga Dao Agung? Apa, secepat itu? Monster macam apa mereka? Semua orang iri, dan pada saat yang sama, rasa krisis semakin kuat. Siapa penyusup itu? Suara pertanyaan dari tangga Dao besar terdengar, sama seperti suara Raja Tuoba sebelumnya. Orang yang berhasil menerobos, Si Hongyan. Wanita berbaju putih itu sangat anggun, dengan aliran udara yang kacau di sekelilingnya. Ia tampak samar dan misterius, sungguh menakjubkan. Dia sebenarnya adalah Si Hongyan, yang datang ke sini setelah berpisah dengan Xiao Chen. Dia tiba lebih lambat dari Raja Tuoba dan yang lainnya, dan waktu yang dibutuhkannya untuk benar-benar memahami aturan kekacauan bahkan lebih singkat dari Raja Tuoba. Dia sepenuhnya yakin bahwa Raja Tuoba dapat melewati tangga besar. Bagus sekali, Si Hongyan, semoga kau beruntung. Ucap wasiat tangga Dao Agung. Ayo lakukan. Si Hongyan berwajah dingin dan bertekad memperoleh kesucian, jadi dia siap melangkah maju. Namun pada saat itu, tiba-tiba sesosok tubuh menyerbu tangga, menghalangi jalan Si Hongyan dan menghentikan langkahnya. Kamu, kenapa? Si Hongyan mengenali Xiao Chen dan tampak bingung. Mengapa Xiao Chen menghentikannya? Apakah dia mencoba menghancurkan kesempatannya untuk menjadi orang suci? Sebagai musuh, tidak ada yang salah dengan Xiao Chen melakukan ini. Tapi aku tak lagi mengincarnya. Dulu dia pernah berkata ingin membunuh Xiao Chen hanya karena merasa Xiao Chen tidak pantas untuk Xilier dan takut mencemarkan nama baik Xilier. Tetapi setelah bertemu Xiao Chen, dia menemukan bahwa Xiao Chen cukup baik dan dia jauh dari menjadi lawannya sebelum dia menjadi orang suci. Dalam hatinya, dia telah menerima Xiao Chen sampai batas tertentu. Pada saat ini, Xiao Chen masih datang untuk menghentikan kesempatannya, dia merasa itu terlalu berlebihan. Xiao Chen, jangan khawatir.
Sekalipun aku menjadi orang suci sebelum kamu, aku tidak akan menindasmu. Kalau kamu minggir sekarang, aku bahkan bisa membantumu bertemu Silir. Bagaimana? Tanya Si Hongyan dengan nada bernegosiasi. Membosankan. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, ekspresinya tidak berubah sedikit pun, dan menamparkan balik dengan tangan belakangnya. Peng! Si Hongyan terhempas oleh kekuatan yang dahsyat dan jatuh dari tangga menuju surga. Bab 1475. Perilaku Xiao Chen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka berspekulasi bahwa Xiao Chen mempunyai kebencian yang mendalam terhadap Si Hongyan, dan bahwa dia harus menghalanginya saat ini. Si Hongyan telah memahami aturan kekacauan dan kemungkinan besar adalah orang suci kelima. Mengganggu kesempatannya saat ini sama saja dengan memutus sumber keuangannya, membunuh istri dan putrinya, dan terlibat dalam perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Yang lebih penting, apa yang dilakukan Xiao Chen terlalu berani. Bukankah dia takut membuat marah keberadaan tabu di altar penciptaan? Meskipun sejauh ini belum ada seorang pun yang melihat makhluk hidup apapun di altar suci penciptaan, suara lama dan kemauan keras dari tangga Dao Agung semuanya menunjukkan bahwa tempat ini mempunyai pemilik dan menyembunyikan hal-hal tabu. Xiao Chen bertindak gegabah, yang berarti dia tidak menganggap serius tabu-tabu itu. Xiao Chen, kamu. Meskipun Si Hongyan tidak merasa terluka, penghinaan itu jauh lebih tak tertahankan baginya daripada rasa sakit fisik. Dia merasa Xiao Chen sengaja mempermalukannya dan menghalangi kesempatannya. Aku ingin bertarung denganmu. Si Hongyan marah, dan arus udara yang kacau memenuhi area sekitarnya, membentuk tornado besar, siap bertarung dengan Xiao Chen. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkan Xiao Chen, dia harus melampiaskan amarahnya. Xiao Chen berdiri di tangga menuju surga dan berbalik menatap Si Hongyan dengan acuh tak acuh. Tanpa berkata sepatah kata pun, dia mengarahkan jarinya ke pedang dan mengayunkannya perlahan. Panggilan. Cahaya pedang menyambar seketika, seolah melintasi ruang dan waktu, dan langsung mengenai Si Hongyan. Peng! Si Hongyan jatuh lagi, aliran udara kacau di sekelilingnya melemah dan direbut oleh cahaya pedang, lalu hancur hingga tak terlihat. Setelah ini, aura Si Hongyan melemah, dan dia tampak linglung dan bingung. Bahkan setelah terkena pedang Xiao Chen, dia tetap tidak merasakan cedera apapun dan tidak merasakan banyak rasa sakit, tetapi aturan kekacauan yang baru saja dipahaminya menghilang. Aliran udara kacau di sekelilingnya menghilang, dan pemahamannya terhadap aturan kacau dalam pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar lupa aturan kekacauan. Apa yang kau lakukan padaku? Si Hongyan menganggap hal itu tidak dapat dipercaya dan terlalu keterlaluan. Bagaimana mungkin sesuatu yang dipahaminya hilang dari pikiran dan ingatannya? Namun, Xiao Chen tidak menjawabnya. Ia melangkah ke tangga Dao Agung dan berkata dengan tenang, bagaimana kalau aku bermain dengan kalian? Kehendak tangga Dao Agung muncul kembali, dan alih-alih menyetujui, ia dengan ragu bertanya, apa yang kau lakukan padanya? Kembalilah tanpa niat pedang, kata Xiao Chen. Kehendak tangga Dao Agung bertanya, aku belum pernah mendengar niat pedang seperti ini. Kau pikir kau tahu banyak? Tanya Xiao Chen, mungkin kau tahu 3000 cara hebat itu. Tapi kau tidak mungkin tahu caraku menciptakan diriku sendiri, kan? Jadi begitu. Sepertinya kau bukan orang biasa. Kehendak tangga Dao Agung berkata, tapi untuk menembus tangga itu, kau harus terlebih dahulu memahami aturan kekacauan, kalau tidak kau akan mati. Aturan kekacauan, maksudmu ini? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, mengumpulkan kekuatan suci asli di telapak tangannya, dan jalan untuk mengendalikan semua jalan muncul kembali. Dalam sekejap, sumber aturan kekacauan yang berenang di ruang angkasa tampaknya dipanggil dan terwujud, mengembun menjadi bola kekacauan abu-abu, yang dipegang di telapak tangan Xiao Chen. Ini. Di dalam altar suci penciptaan, semua orang terbangun dalam keadaan terkejut dan tampak bingung. Sebelumnya, selama mereka menenangkan diri dan memusatkan pikiran, mereka dapat merasakan keberadaan aturan-aturan kekacauan. Yang mereka butuhkan hanyalah waktu untuk memahaminya. Namun, setelah Xiao Chen meraih kekacauan abu-abu itu, aturan-aturan kekacauan di ruang angkasa itu lenyap sepenuhnya. Betapapun mereka mencoba mengamatinya, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Kau, kehendak tangga Dao Agung sangat marah. Tekanan tertinggi menyelimuti Xiao Chen dan berteriak, siapa kau? Seperti semua orang di sini, aku juga ingin meminta nasihat. Tapi aku tidak tahu apakah kau memenuhi syarat untuk menunjukkan jalannya. Tanya Xiao Chen serius. Jika kau sungguh-sungguh mencari tahu, kami pasti akan memuaskanmu. Tapi jika kau membuat masalah, kau harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan cermat. Kata kehendak tangga Dao Agung dengan suara rendah. Baiklah, mari kita mulai. Kata Xiao Chen. Lepaskan benda di tanganmu. Kau bersikeras tidak memahami aturan kekacauan dan menerobos tangga menuju surga, tapi kau tak bisa memengaruhi orang lain yang mengejar Tao. Kata kehendak tangga menuju surga. Benar sekali, jika kau ingin mati, jangan tunda kami. Beberapa orang mengumpulkan keberanian untuk berdebat. Terlepas dari apakah Xiao Chen dapat lulus ujian tangga Dao Agung, setidaknya mereka tahu batasan mereka sendiri. Tanpa memahami aturan kekacauan, mereka tidak dapat menaiki tangga Dao Agung. Diam. Xiao Chen melontarkan dua kata dengan acuh tak acuh, yang mengandung kekuatan tak terbatas, seolah langit runtuh dan para dewa menunjukkannya, menyebabkan semua lawan tertekan tanpa alasan.
Mereka tampak ketakutan dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Astaga, apa Xiao Chen monster? Kenapa aku merasa seperti... Ouyang Yi terdiam seperti jangkrik, menatap sosok di tangga menuju surga, merasa gelisah. Tiba-tiba ia menyadari bahwa Xiao Chen adalah orang asing. Setelah sekian lama bepergian bersama, ia seolah tidak memahami Xiao Chen sama sekali. Meskipun Xiao Chen biasanya sangat serius dan tegas, dia akan melontarkan lelucon sesekali dan sangat mudah didekati, membuat orang merasa dekat dengannya. Tetapi saat ini, Xiao Chen tampak menjauhkan diri dari semua orang, memandang rendah semua makhluk hidup. Siapapun hanya bisa mengaguminya dan tidak bisa berdiri sejajar dengannya. Ouyang Yi telah melihat seorang suci sejati. Tetapi bahkan ketika berhadapan dengan seorang suci sejati, dia tidak akan merasakan jarak yang sama seperti Xiao Chen saat ini. Xiao Chen. Pei Anqi juga menatap punggung Xiao Chen dengan saksama. Seperti Ouyang Yi, dia merasa jarak antara dirinya dan Xiao Chen telah melebar, dan perasaan khawatir tentang untung rugi sangat tidak nyaman. Tuan tak terkalahkan, kekhawatiranmu tak perlu. Leng Wulei berkata lembut. Ia menatap punggung ramping Xiao Chen dengan penuh rasa hormat. Mendengar ini, Pei Anqi teringat bahwa Leng Wulei dan Xiao Chen pernah berada di ruang Yama bersama. Leng Wulei memanggil Xiao Chen, Tuan, dan menuruti perintahnya. Dia pasti melihat sesuatu di ruang Yama. Leng Wulei, apa sebenarnya yang kau dan Xiao Chen alami di ruang Yama? Bagaimana kalian bisa lolos? Lulus. Leng Wulei menggelengkan kepalanya, iblis suci dibunuh oleh guru. Apa? Pei Anqi terkejut dan tidak percaya. Dia berpikir bahwa meskipun Xiao Chen percaya diri, dia hanya akan menukarnya jika dia bisa melindungi dirinya dari iblis suci. Namun iblis suci itu benar-benar dibunuh oleh Xiao Chen. Bagaimana ini mungkin? Bisakah Xiao Chen mengalahkan seorang suci? Ouyang Yi tidak tahu apapun tentang iblis suci dan merasa bingung. Iblis suci itu belum pulih sepenuhnya. Kekuatannya seharusnya lebih besar daripada Santo palsu, tetapi sedikit lebih lemah daripada Santo sejati. Namun, sang guru tidak berusaha keras untuk membunuhnya, jadi kekuatan tempur sang guru jelas tidak lebih lemah daripada seorang santo. Kata Leng Wulei, dia belum mencapai alam suci, tapi dia setara dengan orang suci. Ini belum pernah terlihat sebelumnya. Ouyang Yi hanya bisa memikirkan kata, cabul, untuk menggambarkan Xiao Chen. Namun, dia tentu berharap Xiao Chen akan menjadi sekuat mungkin. Belum lagi mengandalkan bantuan Xiao Chen di masa depan, bahkan dalam situasi saat ini, tanpa kekuatan yang memadai, tidak akan mudah untuk mengakhiri dengan baik. Xiao Chen begitu kuat sehingga dia telah menyinggung keinginan tangga Dao Agung. Bab 1476. Siapa penyusup itu? Karena mustahil menghentikan Xiao Chen, kehendak tangga Dao Agung seolah menyerah. Kata-katanya yang agung bagaikan guntur yang menggelegar di seluruh angkasa. Xiao Zichen. Xiao Chen memanggil nama yang sudah lama tidak didengarnya. Bagus sekali, semoga berhasil. Kehendak tangga Dao Agung memperlakukan Xiao Chen dengan acuh tak acuh, tidak seperti cara ia memperlakukan Pangeran Tuoba dan Si Hongyan. Ada semacam kemarahan yang terpendam di dalamnya. Tampaknya ingin mengusir Xiao Chen, tetapi karena wajah atau statusnya, ia tidak dapat kehilangan ketenangannya dengan mudah. Jangan mengecewakan orang lain. Xiao Chen tahu bahwa tangga Dao besar pasti akan menyulitkannya, dan kesulitan yang akan dihadapinya akan berkali-kali lipat lebih besar daripada yang dihadapi orang lain. Namun dia tidak takut, dan malah menikmatinya. Jika tidak sulit sama sekali, dia tidak akan tertarik sama sekali. Memikirkan hal ini, Xiao Chen melangkah maju dan menaiki anak tangga kedua dari tangga Dao besar. Patah. Tangga itu tidak mampu menahan kekuatan Xiao Chen, dan retakan segera muncul di atasnya, seolah-olah akan hancur. Ini palsu, kan? Ketika orang-orang di bawah melihat ini, mereka semua tampak ngeri. Tangga menuju surga retak. Gemuruh. Tiba-tiba, suatu kekuatan yang tak terlukiskan berkumpul di atas tangga, seolah-olah marah terhadap Xiao Chen dan melampiaskan amarahnya. Yang menarik perhatian Xiao Chen adalah pemandangan yang mengerikan, langit menangis, bumi menangis, dunia hancur, miliaran nyawa melayang dalam bencana, antar muka retak, lalu runtuh dan hancur. Ini sangat mirip dengan jalan kehancuran yang dialami Raja Tuoba, dan bahkan lebih mengerikan dari itu. Bahkan orang suci pun akan putus asa saat melihat ini. Terlebih lagi, Raja Tuoba menghadapi situasi semacam ini di level ke-92, dan Xiao Chen hanya berada di level kedua, jadi kesulitannya sudah lebih tinggi daripada level ke-92 Raja Tuoba. Masih mengulang-ulang hal lama, menarik. Menghadapi pemandangan putus asa dari para orang suci, Xiao Chen mencibir, seolah-olah dia hanya seorang pengamat dan tidak punya niat untuk terlibat sama sekali. Raja Tuoba kehilangan kepercayaannya pada Taoisme karena ia secara pribadi berada dalam situasi tersebut dan merasakan kehancuran terjadi di sekelilingnya. Namun, Xiao Chen hanya menonton film. Betapapun mengejutkan dan berlebihannya adegan-adegan itu, tetap saja tidak memengaruhinya. Jika hanya ini yang kau punya, sungguh mengecewakan. Xiao Chen mencibir dan melompat langsung dari anak tangga kedua ke anak tangga ketiga. Ledakan. Saat ia melangkah, seluruh tangga runtuh dan hukum jalan pun runtuh. Ujian tingkat ketiga bahkan tidak muncul dan gagal total. Anda. Kehendak tangga Dao Agung marah dan ketakutan pada saat yang sama. Kekuatan Xiao Chen telah melampaui batas. Ujianmu biasa saja. Coba aku lihat ke sana.
Xiao Chen tidak lagi berpegang pada aturan dan langsung bergegas ke puncak tangga. Keempat orang yang telah mencapai puncak sebelumnya menghilang di sana. Ada lapisan kabut misterius yang menyelimuti tempat itu, dan kesadaran spiritual tak mampu menembusnya. Tak seorang pun tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Xiao Chen tidak lagi memanjat selangkah demi selangkah, tetapi melompat keluar dalam satu langkah dan bergegas langsung ke puncak. Lancang. Kemauan tangga Dao Agung tidak dapat menahannya lagi, dan meraung marah, mengguncang langit. Kemudian, Xiao Chen merasa tubuhnya terperangkap di udara oleh kekuatan tak terlihat. Ruang dan waktu di sekitarnya berubah, dan ia ditarik paksa ke ruang lain. Akhirnya, ada kemajuan. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan menemukan bahwa ruang ini mirip dengan alam semesta. Ia berdiri di galaksi. Tetapi dia tahu bahwa ini jelas bukan alam semesta dan galaksi yang sebenarnya, melainkan ilusi. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari udara tipis 100 kaki di depan Xiao Chen, lalu membeku dari ketiadaan. Sepasang mata elang yang menyeramkan menatap Xiao Chen lekat-lekat. Apakah kau kehendak tangga Dao Agung? Xiao Chen menatap bayangan hitam itu lama, lalu berkata sambil berpikir, apakah kau kumpulan dari banyak obsesi? Sepertinya kau tahu sesuatu. Suara bayangan itu tumpang tindih dan bercampur, seolah-olah beberapa suara bercampur menjadi satu. Aku tahu sedikit. Kata Xiao Chen, aku pernah ke dasar lubang surgawi itu dan bertemu dengan penguasa kota guntur kuno King Huan, Sue Tian. Apakah Sue Tian sudah memberitahumu apa yang terjadi saat itu? Tanya bayangan hitam itu heran. Bagaimana mungkin? Dia bukan orang yang banyak bicara, jadi kenapa dia harus memberitahumu? Tentu saja dia mengenal Sue Tian, dan mereka selalu memiliki ide yang berbeda dan banyak keluhan. Namun Sue Tian sombong dan merasa dirinya benar. Aneh sekali Sue Tian tidak membunuh Xiao Chen saat ia menerobos masuk ke istananya. Bagaimana mungkin ia bisa menceritakan begitu banyak rahasia kepada Xiao Chen? Sebaliknya, dia cerewet dan tidak bisa menyimpan rahasia. Dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Xiao Chen menatap bayangan hitam itu dan berkata, dia bilang banyak orang suci yang mati dalam proyek penciptaan dewa, tapi mereka mungkin tidak sepenuhnya menghilang. Mungkin mereka bertahan hidup dengan cara lain. Sekarang aku mengerti caranya. Menurutku, kau adalah kumpulan obsesi para santo itu. Tanya Xiao Chen. Karena kau tahu kami seniormu, kau seharusnya tidak memperlakukan kami seperti ini. Kau bahkan tidak punya rasa hormat. Kata bayangan hitam itu. Sekelompok orang dengan motif tersembunyi, beraninya kalian menuntut rasa hormat. Xiao Chen mencibir, sebuah bola kekacauan abu-abu muncul di tangannya. Bukankah yang disebut hukum kekacauan ini adalah cara kalian untuk mengendalikan orang lain? Jangan bicara omong kosong dan memfitnahku. Kata bayangan hitam itu dengan marah. Kita sudah berusaha keras untuk menguasai hukum kekacauan. Hanya dengan memahaminya kita bisa melewati tangga Dao Agung dan mencapai kesucian. Tidakkah kau ingin menerobos ke alam suci? Sekalipun kau tidak menginginkannya, yang lain sangat ingin melakukannya. Kau tidak berhak menghalangi jalan semua orang. Bayangan hitam itu berbicara dengan tegas, menuduh Xiao Chen egois. Mendengar ini, Xiao Chen berkata tanpa daya, kita hanya berdua di sini, jadi tidak perlu munafik. Pilihlah 10 orang di sini dan utus mereka untuk menjadi orang suci. Kau mencoba mengendalikan mereka dan membuat mereka melakukan sesuatu untukmu, atau kau ingin mengambil alih tubuh mereka dan menghidupkan mereka kembali melalui obsesi. Tidak ada kemungkinan ketiga. Karena kau tahu segalanya, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini hari ini. Ingat, jangan terlalu licik di kehidupanmu selanjutnya. Kalau perlu, sekalian saja kau berpura-pura bodoh. Begitu kata-kata itu terucap, puluhan jari bergerak mengitari bayangan hitam itu, seolah-olah bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya tengah merapal mantra dan berkonsentrasi. Kekuatannya ilahi, langit terbelah. Bayangan hitam itu mengerahkan kekuatan terkuatnya dan meninju, menyebabkan langit semesta retak. Retakan mengerikan itu membawa bayangan tinju yang mendominasi dan menghantam Xiao Chen dalam sekejap. Pukulan ini memiliki kekuatan untuk membelah langit, cukup untuk menghancurkan segalanya dan melanggar semua hukum. Peng! Xiao Chen menerima pukulan itu secara langsung dan terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Namun postur dan napasnya tetap utuh, dan dia hanya menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, hukum kekuatan. Mata bayangan itu suram. Meskipun dia tidak menyangka bisa membunuh Xiao Chen dengan satu pukulan, dia tetap takjub bahwa Xiao Chen dipukul langsung dan hampir tidak terluka. Apa yang membuatmu terkejut? Xiao Chen menatap bayangan hitam itu dan berkata, jangan lupa, kau hanya fokus pada obsesimu sekarang, dan kemampuanmu paling-paling setara dengan seorang suci biasa. Sehebat apapun jalannya, atau sehebat apapun jurusnya, jika kau tidak bisa meningkatkan fondasimu, semuanya akan sia-sia. Lelucon apa ini? Kau bahkan belum berada di alam suci, tapi kau meremehkan alam suci yang sebenarnya. Bayangan hitam itu tertawa marah. Aku benar-benar tidak menganggap serius seorang ahli alam suci biasa. Kata Xiao Chen dengan tenang. Bab 1477. Arogan. Bayangan gelap itu marah. Itu adalah gabungan puluhan obsesi, yang setara dengan memiliki puluhan kepribadian. Semasa hidup mereka semua adalah makhluk kuat dengan kultivasi yang mendalam, beberapa bahkan menjadi bos besar di posisi kekuasaan tinggi. Wajar saja, mereka arogan dan selalu memandang rendah orang lain.
Tapi sekarang, seorang junior yang bahkan belum mencapai level Saint telah berulang kali memprovokasi dan meremehkan mereka. Hal ini sungguh tak tertolerir. Aku tidak akan menyangkal bahwa kau memang berbakat, tapi aku telah melihat banyak sekali orang jenius sepanjang sejarah, dan ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Kamu akan membayar harga atas ketidaktahuanmu. Bayangan hitam itu meraung, dan bayangan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, kembali mengucapkan mantra. Ya, Xiao Chen memasang ekspresi dingin, tetapi kali ini ia tak berniat diam. Ia melangkah 100 kaki dalam satu langkah, muncul di depan bayangan hitam itu dalam sekejap, dan melancarkan pukulan. Itu hanya pukulan biasa, tetapi pukulan itu mengandung hukum kekuatan tertinggi, yang mengguncang ruang, bahkan lebih kuat dari pukulan bayangan hitam sebelumnya. Peng! Sebelum sihir bayangan hitam dapat dilakukan, Xiao Chen meninjunya menjauh, dan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan kumpulan obsesi itu akan hancur dan diambang kehancuran. Namun, pada saat itu, tubuh bayangan hitam itu bersinar dengan kilau putih susu. Dalam sekejap, semua bekas luka pada bayangan hitam itu lenyap, dan menjadi sangat padat. Apakah kamu juga sedang mengembangkan jalur kekuatan? Bayangan hitam itu menatap Xiao Chen dengan heran. Kekuatan adalah istilah dasar untuk mengukur praktisi. Semua orang pernah mengalaminya. Aku belum memahami konsep jalan kekuatan yang agung. Aku hanya tahu untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kata Xiao Chen dengan suara tenang. Mengetahui fakta tapi tidak tahu alasan di baliknya sungguh tercela. Kamu tidak lebih baik dari itu. Bayangan hitam itu tertawa, dan puluhan hukum besar mengelilingi tubuhnya, mengubahnya menjadi naga dan burung phoenix, gunung dan laut, langit dan bumi. Dengan ujung jarinya, naga dan burung phoenix terbang, gunung dan lautan berguncang, langit dan bumi beresonansi, dan segala macam penampakan aneh memenuhi alam semesta. Kelihatannya bagus. Melihat ini, Xiao Chen tetap tidak tergerak. Sebaliknya, ia bergerak mendekat lagi dan bertarung melawan bayangan hitam itu. Guru. Saat keduanya bertarung, ruang di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan berbagai pola jalan saling terkait, bermekaran dengan cahaya terang. Hukum ilahi pembelah langit. Bayangan hitam itu bertarung secara langsung, mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan satu pukulan, alam semesta terkoyak oleh cahaya tinjunya, dan miliaran mil galaksi bergejolak. 6 jalan tinju reinkarnasi. Xiao Chen juga tidak melakukan hal yang aneh. Ia juga membalas dengan sebuah pukulan, tetapi pukulan itu mengandung kekuatan supernatural dan jalur reinkarnasi. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Bayangan naga dan phoenix tak mampu menahan kekuatan tinju itu dan hancur berkeping-keping. Bayangan hitam dewa pembelah langit juga tak mampu menandingi tinju 6 jalan reinkarnasi dan kembali tersungkur. Kekuatan reinkarnasi. Suara campur aduk dari bayangan hitam itu mengagetkan semua orang, dan seluruh orang mulai merasa bingung dan kabur lagi, seakan-akan diambang kehancuran. Dengan kekuatan reinkarnasi yang ditambahkan ke tubuhnya, bahkan jika kilau putih susu muncul kembali kali ini, dia tidak dapat pulih dengan mudah, dan kondisinya berangsur-angsur memburuk. Hanya itu. Xiao Chen berdiri di udara, kecewa, kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk memuaskanku. Sialan, kau memaksaku melakukan ini. Bayangan hitam itu mengumpat dengan marah, merobek alam semesta dan menghilang. Ini bukanlah alam semesta yang sebenarnya, melainkan ruang angkasa yang dalam yang menciptakan ilusi alam semesta. Melihat ini, Xiao Chen juga merobek ruang itu dengan tangan kosong dan mengejar bayangan hitam itu. Mengapa itu menghilang? Di dalam altar suci penciptaan, semua orang kebingungan. Xiao Chen ingin segera menaiki tangga menuju surga, tetapi ketika sudah setengah jalan, dia tiba-tiba menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak, sehingga membuat orang-orang curiga. Apakah Xiao Chen baik-baik saja? Ouyang Yi sedikit khawatir. Pei Anqi tidak berkata apa-apa, menatap ke tempat Xiao Chen menghilang, berdoa agar Xiao Chen segera muncul. Meskipun Leng Wulei sangat memuji Xiao Chen, mengatakan bahwa dia bisa membunuh iblis suci, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, tempat ini penuh misteri dan tabu. Bahkan orang suci sejati pun tidak akan bisa bertindak gegabah. Meskipun Xiao Chen memiliki kekuatan tempur seorang suci, bukan berarti ia bisa duduk diam dan bersantai. Xiao Zichen telah mengambil aturan kekacauan. Kita tidak bisa memahami apapun. Apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita menunggu saja? Berapa lama kita harus menunggu? Xiao Chen tak muncul lama kemudian, dan suara lama yang menjawab pertanyaan semua orang pun menghilang. Kehendak tangga Dao Agung pun menghilang. Orang-orang tak melakukan apa-apa dan menunggu dengan cemas. Adik junior, di mana heksagramnya? Serahkan. Bai Yiyu tiba-tiba muncul di hadapan Pei Anqi dan dua orang lainnya, lalu berteriak dingin. Sebelumnya, dia ingin sekali memahami aturan-aturan kekacauan dan berusaha mencapai kesucian, jadi dia menahan amarahnya untuk sementara. Karena tidak ada hal yang dapat dilakukan saat ini, dia tentu tidak bisa membiarkan Pei Anqi pergi. Bai Yiyu, menjauhlah dariku dan jangan paksa aku membunuhmu. Dulu, Pei Anqi pasti ingin menggoda Bai Yiyu. Namun saat ini, keselamatan Xiao Chen tidak diketahui, jadi dia tidak bersemangat, hanya merasa tidak sabar. Meskipun dia selalu memanggil Bai Yiyu dengan sebutan kakak senior, selama bertahun-tahun, kesan tentang Bai Yiyu di hatinya sudah tertanam sejak pertama kali mereka bertemu di masa kecil.
Dia tidak membenci Bai Yiyu, tapi dia jelas tidak punya kesan baik terhadapnya. Selama ini, ia enggan tinggal bersama gurunya dan Bai Yiyu, melainkan berkelana sendirian. Sepertinya ia hanya iseng bergabung dengan aliansi bayangan dan menjadi wakil ketua hanya untuk bersenang-senang. Dasar jalang tak tahu terima kasih, tuanku dan aku memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah berkomplot melawan kami. Kalau aku tahu ini, seharusnya aku biarkan kau berjuang sendiri. Geram Bai Yiyu. Bai Yiyu, perlukah aku mengulang apa yang terjadi saat itu? Pernahkah kau bersikap baik padaku? Sebaliknya, aku telah melakukan banyak hal untukmu selama ini. Kata Pei Anqi. Aku tidak akan bicara terlalu banyak denganmu. Aku hanya ingin bertanya, di mana heksagramnya? Tanya Bai Yiyu. Kau terlambat, aku sudah menyuruhmu pergi. Kata Pei Anqi. Berikan saja. Bai Yiyu mencibir, apakah kau pikir aku akan percaya omong kosong semacam ini? Heksagram adalah benda ajaib, apakah Pei Anqi akan memberikannya kepada orang lain? Menurut pendapatnya, Pei Anqi pasti telah mengambil heksagram tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Namun, tidak mudah untuk menyerap kekuatan heksagram tersebut, dan seseorang harus benar-benar siap, jadi Bai Yiyu yakin bahwa heksagram tersebut pasti masih ada pada Pei Anqi. Kenapa kau tidak percaya? Pei Anqi mencibir, aku mencuri heksagram itu untuk diberikan kepada orang lain. Apa kau pikir aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri? Tuan Bai, kami bisa bersaksi untuk ini. Ouyang Yi berkata sambil tersenyum, adik perempuanmu memberikan barang-barang itu kepada Xiao Chen. Ouyang Yi, dia hampir membunuhmu dengan telapak tangan terakhir kali. Apa kau tidak membencinya? Bai Yiyu sedikit bingung. Awalnya aku sangat kesal padanya, tapi bagaimanapun juga dia ada di pihak Xiao Chen, jadi bukan tidak mungkin aku bisa memaafkannya. Dibandingkan dengan Pei Anqi, Ouyang Yi jelas lebih senang melihat Bai Yiyu dipermalukan. Ia mencibir, Bai, kau mengaku paling mengenal Putri Anqi. Kau bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya dia sukai, dan kau masih merasa bangga pada dirimu sendiri. Bai Yiyu merasa sangat tidak nyaman, seperti baru saja makan kotoran. Ia menatap Pei Anqi dan bertanya, apa kau benar-benar jatuh cinta pada anak itu? Bab 1478. Entahlah atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kata Pei Anqi dingin. Karena kau sungguh brengsek, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan padamu. Bai Yiyu begitu marah hingga dia ingin membunuh. Meskipun kekuatan kematian Pei Anqi sangat kuat, dia tidak menganggapnya serius. Biasanya, dia mengatakan bahwa kekuatan Pei Anqi tidak kalah dengannya, tetapi itu hanya ucapan sopan. Jika pertarungan sesungguhnya terjadi, dia bisa membunuh Pei Anqi dalam 10 gerakan paling banyak. Pedang penghakiman suci. Bai Yiyu mengumpulkan kekuatan sucinya, dan bayangan pedang yang bersinar dengan cahaya suci tiba-tiba muncul dan membunuh Pei Anqi. Bai, menurutmu kami tidak ada. Sebelum Pei Anqi bisa bergerak, Ouyang Yi dan Leng Wulei menyerang pada saat yang sama. Ouyang Yi mengeluarkan gelang Qiankun. Gelang Qiankun sama ajaibnya seperti sebelumnya, melarutkan pedang penghakiman suci dalam sekejap. Jurus pamungkas yang dicurahkan seluruh tenaga Bai Yiyu lenyap seketika. Pada saat yang sama, Leng Wulei bekerja sama secara diam-diam, dan cahaya pedang yang tak tertandingi menerobos udara dan menebas ke arah Bai Yiyu. Tertawa. Bai Yiyu sedikit tertegun oleh serangan gabungan kedua pria itu, dan langsung terkena pedang Leng Wulei. Cahaya pedang menembus kancing kanannya, dan darah mengucur deras. Gelang sialan. Bai Yiyu kemudian teringat gelang Qiankun yang menakutkan di tangan Ouyang Yi. Awalnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan Ouyang Yi dan Leng Wulei jika mereka bergabung. Namun, gelang Ouyang Yi terlalu mengerikan. Gelang itu bisa melenyapkan serangan apapun. Bahkan serangan terkuatnya pun terasa seperti geli. Saudara Liang, tidakkah kau ingin membalas dendam pada Xiao Chen? Kenapa tidak singkirkan saja orang-orang ini dulu? Ouyang Yi tiba-tiba berteriak kepada pemuda berambut merah yang sedang menonton pertunjukan di dekatnya. Pengendali ruang angkasa, Liang Xiu. Dengan baik, Liang Xiu tampak ragu-ragu, seolah hendak bergerak. Xiao Chen itu benar-benar tercela. Dia telah menyebabkan penghinaan terbesar dalam hidupnya, dan dia pasti akan membalas dendam. Orang-orang ini tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Xiao Chen. Jika dia menangkap atau membunuh mereka, Xiao Chen pasti akan hancur. Baiklah, mari kita bergabung untuk membunuh mereka. Liang Xiu membuat keputusan, mengambil langkah besar ke depan, mengangkat tangannya untuk memblokir ruang, dan menjebak Pei Anqi, Ouyang Yi, dan Leng Wulei. Namun, pada saat itu, tangga menuju surga tiba-tiba berubah, ruang retak, dan bayangan hitam acak-acakan terbang keluar. Segera setelah itu, sosok ramping dan tak tertandingi lainnya mengikuti. Dibandingkan dengan rasa malu bayangan hitam itu, dia tampak jauh lebih rileks dan tenang. Xiao Chen. Ketika Pei Anqi melihat Xiao Chen kembali dengan selamat, dia langsung sangat gembira, dan batu berat di hatinya runtuh. Ketika Bai Yiyu dan Liang Xiu melihat Xiao Chen, mereka langsung menjadi jauh lebih terkendali. Meskipun mereka ingin membunuh Xiao Chen, dilihat dari metode yang diperagakan Xiao Chen sebelumnya, kekuatannya tidak terduga dan mereka tidak bisa terburu-buru bertarung. Kau berbalik dan lari lagi. Buat apa repot-repot? Xiao Chen menatap bayangan hitam itu. Aku memang meremehkanmu, tapi karena kau memaksaku berselisih denganmu, maka kau harus menanggung sendiri konsekuensinya.
Bayangan hitam itu mencibir berulang kali, lalu membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan melancarkan sihir aneh. Dalam sekejap, seluruh altar ciptaan bergetar dan berdengung seolah-olah ada yang merasakannya. Ledakan, 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 ledakan. 6 bola materi abu-abu muncul dari tanah dan berputar-putar di altar penciptaan, memancarkan energi yang menakjubkan. Ini. Semua orang yang hadir menatap 6 gumpalan materi abu-abu, tidak tahu apa itu. 10 orang suci kembali. Bayangan gelap itu berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, 6 bola materi abu-abu terbang ke arah kerumunan dan secara otomatis memilih tuannya. Liang Xiu dan Bai Yiyu sangat beruntung dan masing-masing mendapat satu grup. Ada juga 4 orang beruntung yang dipilih oleh materi abu-abu. Saat materi abu-abu memasuki tubuh mereka, aura ke-6 orang itu meroket, dan tingkat kultivasi mereka meningkat pada tingkat yang mengerikan hingga mereka menerobos penghalang dan menjadi orang suci. Ledakan. Ke-6 orang itu menjadi orang suci pada saat yang sama, dan kekuatan mereka tak terlukiskan. Sisanya yang belum menjadi orang suci merasakan tekanan yang mematikan, dan mereka yang sedikit lebih lemah hanya merangkak di tanah dan gemetar. Suci, itulah keadaan yang dijalani banyak petapa sepanjang hidup mereka. Tidak ada orang suci baru yang lahir di dunia suci selama puluhan juta tahun. Namun pada saat ini, 6 orang menjadi orang suci sekaligus, dan mereka menerobos pada menit dan detik yang sama. Aku telah menjadi orang suci. Kekuatan alam suci sungguh tak terlukiskan. Haha. Ke-6 orang suci itu terharu oleh kejutan yang tiba-tiba dan dahsyat itu. Mereka begitu gembira hingga menangis terseduh-seduh dan emosi mereka tak terkendali. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari pengudusan akan begitu sederhana. Apa yang sedang terjadi? 6 orang suci muncul sekaligus. Pei Anqi, Ouyang Yi dan Leng Wulei sama sekali tidak senang, dan hal itu tampak aneh tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Bukannya aku iri, hanya saja Liang Xiu dan Bai Yiyu sudah menjadi orang suci, itu bukan hal yang baik. Dengar, 10 orang suci, kekuatan kalian saat ini diberikan olehku, tetapi itu tidak kokoh dan hanya sementara. Bayangan hitam itu tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar ini, ke-6 orang yang baru disucikan itu sedikit tenang dan mulai mengkhawatirkan untung rugi. Sementara, dengan kata lain, kekuatan ini dapat hilang kapan saja. Di puncak tangga Dao Agung, 4 sosok ramping berjalan keluar dari kabut misterius. Mereka adalah orang-orang yang telah lulus ujian dan menjadi orang suci sebelumnya, dan Raja Tuoba ada di antara mereka. 10 orang suci yang disebutkan bayangan hitam telah berkumpul bersama. Aku tahu apa yang kau pikirkan, tapi tak perlu khawatir. Bayangan itu menunjuk Xiao Chen dan berteriak, asalkan kau membunuh si pembuat onar ini, posisi 10 orang suci akan menjadi milikmu, sungguh. Begitu kata-kata ini diucapkan, mata ke-10 orang itu tertuju pada Xiao Chen. Apakah ada hal yang baik seperti itu? Liang Xiu dan Bai Yiyu menjilati lidah mereka, merasakan darah mereka mendidih. Bahkan jika bayangan hitam itu tidak mengatakannya, mereka semua ingin membunuh Xiao Chen. Membunuh Xiao Chen sekarang dapat mengokohkan posisi suci, jadi mengapa tidak melakukannya? Meskipun 8 orang lainnya tidak memiliki banyak kebencian terhadap Xiao Chen, mereka semua menunjukkan niat membunuh terhadap Xiao Chen tanpa ragu-ragu. Membunuh Xiao Chen untuk mengkonsolidasikan posisi suci, kesepakatan ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika seseorang tidak peduli pada dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Ups, Pei Anqi dan 2 orang lainnya merasa ngeri. Mereka tidak menyangka situasi akan berkembang menjadi seperti ini dalam waktu sesingkat itu. Memang benar Xiao Chen sangat kuat dan misterius. Ia memiliki kekuatan tempur Saint Realm tanpa harus memasuki Saint Realm. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum dan sesudahnya. Namun kini, ia harus menghadapi 10 orang suci. Apakah ini peluang keberhasilan? Bahkan Leng Wulei menunjukkan ekspresi khawatir, merasa bahwa situasinya tidak baik. Jika dia seorang suci, dia merasa Xiao Chen sepenuhnya mampu bertarung. Tetapi dengan 10 orang suci, ditambah bayangan hitam yang mendominasi 10 orang suci itu, bagaimana Xiao Chen bisa mengalahkan mereka? Apakah ini kartu trufmu? Xiao Chen merasakan 10 orang suci menguncinya, tetapi ia tidak banyak bereaksi. Ia terus menatap bayangan itu dengan tenang dan berkata, karena kau punya metode seperti itu, mengapa kau tidak menggunakannya pada dirimu sendiri daripada membaginya dengan 10 orang? Setelah jeda, tanpa menunggu jawaban bayangan itu, Xiao Chen tampaknya mengerti dan berkata, aku hampir lupa, kamu adalah kumpulan obsesi, kamu tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Tanpa tubuhmu sendiri, tak ada yang bisa dicapai. Apakah ke-10 orang kudus ini bejana yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian sendiri? Perkataan Xiao Chen membuat ekspresi 10 orang suci sedikit berubah, dan keraguan muncul di hati mereka. Sosok bayangan itu tiba-tiba berteriak dengan marah, jangan dengarkan kata-katanya yang mengagetkan. Ayo kita bersama-sama bunuh dia. Bab 1479. Meskipun 10 orang suci sempat bingung dengan kata-kata Xiao Chen, mustahil bagi mereka untuk mempercayai Xiao Chen dan berbalik melawan bayangan hitam itu. Tidak peduli apapun, bayangan hitam membantu mereka menjadi orang suci, jadi tidak ada salahnya mereka melakukan sesuatu untuk bayangan hitam, atau membunuh seseorang. Pikirkan ini. Desir, desir,
Desir. 10 orang suci terbang bersama-sama, menduduki 10 arah dan menjebak Xiao Chen di tengah. Susunan pembunuhnya tidak dapat dipecahkan. Saudaraku, akhirnya aku berhasil menyusulmu. Sekarang kita berdua sudah menjadi orang suci, kita bisa bergabung untuk mengalahkan musuh. Seru sekali, kata Liang Xiu gembira kepada pemuda di sebelahnya. Pemuda itu lebih tinggi satu kepala dari Liang Xiu, dengan ekspresi dingin dan serius. Dua lingkaran cahaya aneh menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa dan misterius. Di antara 10 orang suci yang hadir, dialah satu-satunya yang memperlihatkan postur tubuh yang unik. Sang penguasa waktu, Liang Kui. Liang Xiu dan Liang Kui adalah saudara, yang satu mengolah ruang dan yang lainnya mengolah waktu. Jalan waktu Liang Kui selalu lebih kuat daripada Liang Xiu. Kini setelah mereka berdua menjadi orang suci, jurang pemisah di antara mereka bukan hanya tidak menyempit, tetapi malah semakin lebar. Kau hanya mencapai kesucian melalui kekuatan eksternal. Tak ada yang perlu dibanggakan, kata Liang Kui dingin. Hanya ketika aura sucimu benar-benar terpadatkan, kau bisa dianggap resmi memasuki alam suci. Saudaraku, aku mengerti. Bunuh saja dia. Liang Xiu menunjuk Xiao Chen. Liang Kui tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Xiao Chen, kita tidak punya dendam satu sama lain, tapi saat ini, terlepas dari benar atau salah, kita ditakdirkan untuk menjadi musuh. Setelah menjadi orang suci, Raja Tuoba menjadi semakin arogan. Ia menatap Xiao Chen dengan acuh tak acuh dan berkata, silakan, aku akan membunuhmu dulu. Kau harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Xiao Chen melirik Raja Tuoba dan berkata dengan tenang, jika kau tidak bisa membunuhku, kaulah yang akan mati. Tentu saja, para pemenang akan mengambil tempatnya, itu sudah menjadi kebenaran sejak zaman dahulu. Tuoba Wangdao. Sombong sekali. Apa kau pikir kalau 10 orang suci ini disatukan, kami tidak akan sebaik dirimu? Seorang pemuda yang tak kukenal mencibir dengan nada meremehkan. Kita akan tahu setelah mencobanya. Kata Xiao Chen, 10-1, mungkin kita bisa sedikit menantikannya. Pengadilan kematian. Pemuda aneh itu adalah orang pertama yang marah, dan aura agung yang baru saja menerobos alam suci tiba-tiba meletus. Telapak tangan suci yang agung dan tak terbatas. Sebuah telapak tangan raksasa dengan cahaya suci menghantam Xiao Chen, seolah ingin membunuh Xiao Chen seperti seekor semut. Serang bersama. Melihat hal itu, 9 orang suci lainnya tidak melambat sedikit pun dan melancarkan gerakan mematikan mereka bersama-sama, menyerang Xiao Chen. Dalam sekejap, semua jenis kekuatan magis muncul, semua jenis hukum saling terkait, dan semua jenis senjata pembunuh ekstrim dibombardir. 10 orang suci itu bergabung untuk menyerang, hanya untuk membunuh Xiao Chen. Kekuatan seorang santo yang hebat cukup untuk mengguncang dunia. Pemandangan 10 orang suci memadukan keterampilan khusus mereka saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk seseorang berdiri tegak hanya dengan membayangkannya. Tidak bagus, Ouyang Yi, cepat berikan gelang Qiankun itu pada Xiao Chen. Desak Pei Anqi, dan hanya bisa berharap gelang Qiankun itu akan berpengaruh. Tidak, jika aku membuang gelang Qiankun, kita semua akan mati. Ouyang Yi telah menggunakan gelang Qiankun untuk melawan kekuatan yang berasal dari 10 orang suci. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka bertiga, mereka pasti sudah terbunuh akibat ulah 10 orang suci. Inilah kekurangan gelang Qiankun, ia hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak bisa menyerang secara aktif. Di altar suci penciptaan, mereka yang belum menjadi orang suci dan tidak memiliki harta seperti gelang Qiankun untuk menahan kerusakan, semuanya tersapu oleh kekuatan serangan 10 orang suci. Setelah beberapa harta pertahanan hancur, seseorang berhasil bertahan hidup dan muntah darah. Beberapa orang lambat bereaksi dan musnah oleh dahsyatnya serangan 10 orang suci, dan meninggal di tempat. Ini hanyalah sisa daya yang bocor keluar. Dan Xiao Chen, yang menjadi pusat serangan 10 orang suci, harus menahan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Ledakan. Ke-10 jurus pamungkas santo itu menyerang Xiao Chen secara bersamaan, menyebabkan bola energi hitam raksasa berkumpul di sekeliling Xiao Chen, dan sosok Xiao Chen pun tertelan seluruhnya. Meskipun tidak seorang pun dapat melihat apa yang ada di dalam bola energi hitam itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa ruang itu pasti langsung dimusnahkan dan diputus. Kau tidak akan mati sekarang. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Chen ditelan oleh kekuatan 10 orang suci. Di kastil bawah tanah, Sue Tian sedang memulihkan diri di ruang rahasia. Tiba-tiba bumi berguncang dan gelombang kekuatan yang membuatnya takut pun menghilang. Sepertinya situasinya sangat menegangkan di altar. Gumam Sue Tian dalam hati. Setidaknya ada 10 kekuatan alam suci. Apa mereka sudah mulai? Sue Tian tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba 10 orang suci. Lagi pula, tempat ini dulunya digunakan untuk membudidayakan dewa-dewa sejati dan telah mengumpulkan cukup banyak sumber daya. Secara teoritis, bahkan Tuhan yang sejati dapat diciptakan, jadi apa kesulitannya dalam menciptakan hanya 10 orang suci? Aku penasaran bagaimana kabar Xiao Chen. Kalau dia berhasil mencapai alam suci, dia pasti berbeda dari yang lain. Sue Tian sangat mengagumi Xiao Chen. Bahkan di masa lalunya yang jauh, dia belum pernah melihat monster seperti Xiao Chen yang tidak bisa dilihat dengan akal sehat. Pada saat ini, cahaya pedang menerobos udara dan muncul di depan Sue Tian.
Sue Tian mengerutkan kening dan melepaskan cahaya pedang. Tiba-tiba, sepotong informasi muncul dalam pikiranku. Aku akan senang membiarkanmu berutang budi padaku, haha. Sue Tian tertawa terbahak-bahak, sosoknya melintas dan menghilang dari ruang rahasia. Di altar suci penciptaan, Xiao Chen ditelan oleh bola energi hitam dan hidup atau matinya tidak diketahui. Jadi, bayangan hitam dan 10 orang suci sedang menunggu. Menunggu hasil akhir. Mereka percaya bahwa Xiao Chen kemungkinan besar akan langsung dimusnahkan. Kalau dia cukup beruntung untuk tidak mati, dia pasti sedang sekarat, jadi mereka bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, penantian ini berlangsung hampir setengah jam. Bola energi hitam itu masih belum menunjukkan tanda-tanda hancur, seolah-olah telah berubah menjadi jantung yang hidup dan berdetak. Tok-tok, tok-tok. Bola energi hitam itu berkontraksi dan mengembang secara teratur, dan suara yang mirip dengan detak jantung bergema di ruangan itu. Apa yang sedang terjadi? 10 orang suci semuanya sedikit bingung dan merasa ada yang aneh. Mungkinkah serangan mereka bersepuluh menimbulkan reaksi khusus? Orang itu pasti sudah mati. Aku tidak bisa mendeteksi keberadaannya lagi. Yah, tidak masuk akal baginya untuk tetap hidup setelah menderita serangan gabungan dari 10 orang dari kita. Beberapa orang berbicara sendiri-sendiri, seolah-olah ingin menghibur diri. Ada beberapa yang lain yang tidak berkata apa-apa, tetapi hanya menatap bola energi itu dengan sekuat tenaga, masih tampak gelisah. Bai Yiyu awalnya juga khawatir tentang hidup atau mati Xiao Chen, tetapi tiba-tiba dia sepertinya teringat sesuatu, menoleh ke arah Pei Anqi dan 2 orang lainnya, lalu mencibir. Adik perempuan, aku sudah menjadi orang suci. Apa kau masih bisa menghentikanku sekarang? Bai Yiyu menunjukkan kekuatan Saint Realm, mengangkat tangannya untuk menutupi langit dan meraih Pei Anqi dan 2 orang lainnya. Melihat ini, Ouyang Yi segera mengeluarkan gelang Qiankun dan mencoba melawan. Gerakan Bai Yiyu terhenti, dan sebagian tenaganya terkuras oleh gelang Qiankun, tetapi telapak tangannya masih mendarat dengan kuat. Peng! Ouyang Yi, Pei Anqi, dan Lemu Lei semuanya terluka parah, muntah darah dan terlempar keluar, menabrak dinding batu di samping mereka. Haha, benar juga. Kekuatan yang bisa diimbangi gelang ini ada batasnya. Gelang ini tidak sanggup menahan kekuatan alam suciku. Bai Yiyu tertawa arogan. Bab 1480. Ouyang Yi jatuh ke tanah dengan luka parah, dan kilau gelang Qiankun di tangannya pun meredup. Gelang itu memang tak mampu menahan kekuatan alam suci. Tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa bukan gelang Qiankun yang tidak berfungsi, melainkan kemampuannya yang tidak cukup. Seberapa efektif gelang Qiankun tergantung pada seberapa besar kekuatan yang diberikannya. Luka-lukanya lebih serius daripada Pei Anqi dan Lemu Lei karena kekuatannya sendiri telah sepenuhnya dikonsumsi oleh gelang Qiankun. Tanpa gelang Qiankun yang melemahkan kekuatan Bai Yiyu setidaknya setengahnya, mereka bertiga mungkin sudah mati. Adik perempuan, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Serahkan heksagram itu, lalu kembalilah bersamaku untuk mengakui kesalahanmu kepada guru. Mungkin masih ada ruang untuk perubahan. Mata Bai Yiyu berkilat dingin. Kamu sedang bermimpi. Pei Anqi mengaktifkan jalan vitalitas, segera pulih dari luka-lukanya, berniat untuk melawan Bai Yiyu sampai mati. Xiao Chen dalam bahaya besar, dan tidak ada gunanya dia hidup sendirian. Karena kamu keras kepala, sebagai kakak seniormu, aku akan memberimu tumpangan. Niat membunuh Bai Yiyu terungkap, dan telapak suci muncul lagi. Tepat ketika nyawa Pei Anqi berada di ujung tanduk, sesosok luar biasa tiba-tiba muncul, menghalangi Pei Anqi, dan dengan lambaian tangannya, ia memblokir serangan Bai Yiyu. Peng! Bai Yiyu yang suci benar-benar merasa dirinya bukan tandingan lawannya. Ia terdorong mundur beberapa kaki dan lengannya mati rasa. Bagaimana itu mungkin? Bai Yiyu terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 70% kekuatannya dalam serangan telapak tangan ini, dan cukup santai tanpa menggunakan kekuatan sihir apapun, serangan itu pasti dapat membunuh musuh manapun di bawah Saint Realm dalam hitungan detik. Orang yang tiba-tiba muncul ini tak hanya menetralkan serangannya, tetapi juga mendorongnya mundur. Kekuatannya tak kalah darinya. Selain 10 orang suci, apakah ada orang suci lainnya? Sue Tian. Sosok bayangan itu mengenali pendatang baru itu dan berteriak dengan penuh semangat, apa yang kau lakukan di sini? Jangan khawatir, aku sudah bilang aku tidak akan ikut campur urusanmu. Aku tidak punya kemampuan untuk itu sekarang. Aku di sini hanya untuk membawa beberapa teman pergi. Setelah Sue Tian selesai berbicara, ia melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan besar menyelimuti Pei Anqi, Ouyang Yi, dan Lemu Lei, membawa mereka pergi dari tempat kejadian. Mengejar. Tentu saja Bai Yiyu tidak mau melepaskan Liu Mangxing dan Pei Anqi, dan ingin mengejar Sue Tian. Namun tiba-tiba, bola energi hitam itu bergetar tak terduga, lalu meledak dengan suara keras. Sebuah kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya menelan 10 orang suci dan bayangan hitam itu. Pei Anqi dan 2 orang lainnya dibawa secara paksa, dan ketika mereka bangun, mereka mendapati diri mereka berada di Istana Langit. Kastil itu adalah kastil kuno di bawah lubang besar, dan di sanalah Sue Tian mengolah ilmunya. Itu adalah senjata ajaib yang tak tertandingi bernama, Kota Guntur Kuno King Huan. Senior, di mana ini? Di mana Xiao Chen? Pei Anqi bertanya pada Sue Tian dengan tergesa-gesa. Kita sudah meninggalkan tanah keberuntungan.
Sue Tian berdiri di depan kota guntur kuno King Huan, menunjuk ke celah besar di depan, dan berkata, Xiao Chen masih di dalam. Tidak, aku ingin mencarinya. Pei Anqi sangat cemas dan bergegas keluar dari kota guntur kuno King Huan, ingin memasuki tanah penciptaan lagi. Namun pada saat itu, datanglah suatu kekuatan dahsyat yang melesat keluar dari tanah ciptaan, menyebabkan bumi berguncang dan langit kehilangan warnanya dalam radius puluhan juta mil, bahkan seluruh langit galalan. Segera setelah itu, retakan di tanah penciptaan mulai perlahan menutup dan terhubung sepenuhnya. Pintu masuk ke tanah penciptaan telah menghilang tanpa jejak. Ini, Pei Anqi tetap di tempatnya, sama sekali tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tidak perlu mencarinya. Ini kesempatannya, tapi juga takdirnya. Sue Tian muncul di samping Pei Anqi, menatap tempat keberuntungan yang semakin menjauh, dan mendesah, jika kau bisa melewatinya, kau akan hidup. Jika kau tidak bisa melewatinya, kau akan mati. Senior, apa yang Anda ketahui? Tanya Pei Anqi. Aku tidak tahu apa-apa. Sue Tian menggelengkan kepalanya. Awalnya aku tidak mengenalnya. Aku hanya merasa dia sangat menarik. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Apakah Xiao Chen benar-benar akan mati kali ini? Ouyang Yi terbang keluar dari kastil dan menatap gerbang keberuntungan yang tertutup dengan ekspresi muram. Tutup mulutmu. Pei Anqi melotot ke arah Ouyang Yi. Sebenarnya, aku yakin Xiao Chen pasti akan diberkati oleh takdir. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Ouyang Yi mengubah nadanya dan menatap Leng Wulei lagi. Ice Cube, bagaimana menurutmu? Leng Wulei tetap terdiam, hatinya merasa berat. Meskipun dia tidak ingin terjadi apa-apa pada Xiao Chen, 10 orang suci memang sangat kuat. Sulit untuk menilai apakah Xiao Chen bisa kembali hidup-hidup. Aku akan menunggunya di sini. Kata Pei Anqi tegas. Tanah keberuntungan ditutup. Berapa lama kita harus menunggu? Tanya Ouyang Yi cemas. Kalau dia nggak muncul sehari saja, aku juga bakal nunggu dia sehari saja. Kalau dia nggak muncul seumur hidupnya, aku juga bakal nunggu dia seumur hidupnya. Pei Anqi tampak sedih. Apa gunanya tinggal sendiri jika dia tidak bisa menunggu Xiao Chen? Baiklah, terserah kamu. Aku tidak bisa lama-lama di dunia luar. Aku harus mencari tempat baru untuk memulihkan diri. Sampai jumpa. Sue Tian mendesah, kembali ke kota guntur kuno King Huan, dan mengusir kota itu ke angkasa. Pei Anqi menemukan sebuah bukit di dekatnya dan membangun sebuah gua sederhana, berniat untuk menunggu di sana. Ouyang Yi dan Leng Wulei menunggu bersama Pei Anqi selama setengah bulan, tetapi tidak ada pergerakan di tanah keberuntungan, jadi mereka pergi. Hidup atau mati Xiao Chen tidak diketahui, dan mereka sangat cemas, tetapi mereka memiliki hal-hal mereka sendiri untuk dilakukan dan tidak bisa menunggu di sini. Waktu berlalu dengan cepat, dan setahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tahun ini, perubahan besar telah terjadi di seluruh dunia ilahi. Tanah keberuntungan tidak hanya muncul di Galalantian, tetapi juga di banyak tempat lain. Persaingan di sana juga ketat, dan banyak jenius tak tertandingi telah lahir di sana. Namun perbedaannya adalah tidak terjadi hal yang tidak diharapkan di tempat-tempat keberuntungan tersebut, dan banyak orang jenius yang berhasil maju ke alam suci. Era baru telah dimulai. Di sebuah kuil rahasia, Dai Qianwu berlatih dalam pengasingan, memadukan keterampilan mental tertinggi klan Phoenix, dan mencoba menerobos alam suci. Dia tidak memperjuangkan takdir karena memang tidak perlu. Kini, ia adalah Dewi klan Phoenix, mempraktikkan metode mental tertinggi yang diwariskan oleh klan Phoenix. Ia tidak membutuhkan bantuan eksternal apapun untuk menembus alam suci. Ia hanya butuh kesempatan. Namun pada saat itu, seorang wanita anggun bergegas masuk, tampak sedikit lelah. Tuan. Dai Qianwu segera berdiri saat melihat wanita bangsawan itu dan bertanya dengan khawatir, ada apa denganmu? Qianwu, aku punya kabar buruk untukmu. Kamu harus siap mental. Desa wanita anggun itu. Dai Qianwu terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah ini serius? Tahukah kau di mana letak tanah keberuntungan di area kelima ujian suci? Tanya wanita itu. Galang. Dai Qianwu berkata tanpa pikir panjang, tampak sangat memahami hal ini. Karena dia tahu Xiao Chen ada di tempat itu, dia akan memberikan perhatian khusus pada hal ini ketika organisasi mengumpulkan informasi. Namun tak lama kemudian, dia menyadari sesuatu, raut wajahnya berubah sedikit, dan dia bertanya, Guru, apakah yang ingin Anda bicarakan adalah tentang Xiao Chen? Wanita anggun itu berkata, kau telah mengasingkan diri selama 6 bulan terakhir, jadi kau mungkin tidak tahu ini. 10 orang suci telah muncul di tanah penciptaan Galantian. Ini sungguh luar biasa di antara semua tanah penciptaan. Kebanyakan tanah penciptaan hanya menghasilkan 1 atau 2 orang suci. 10 orang suci. Dai Qianwu tertegun sejenak, tetapi tidak peduli. Ia bertanya lagi, apakah Xiao Chen termasuk di antara 10 orang suci? Tidak. Wanita anggun itu menggelengkan kepalanya. Xiao Chen bukan salah satu dari 10 orang suci, dia juga diserang oleh 10 orang suci dan sudah tewas. Bersambung.